Ketua Mahkamah Agung. Nah, itu gajinya sekitar 121 jutaan. Ya, Assalamualaikum sahabat subscriber semuanya. Di video kali ini kita akan sharing-sharing tentang dunia praktisi hukum, khususnya 3 profesi praktisi hukum yang akan kita ulas, yaitu profesi hakim, jaksa, dan juga advokat atau lawyer. Nah, ini penting untuk mahasiswa fakultas hukum. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, menambah wawasan, atau mungkin juga bisa memotivasi. Nanti misalkan kalau udah lulus nih, teman-teman pengen jadi hakim, atau mungkin ada yang bercita-cita menjadi jaksa, atau ada juga yang bercita-cita atau ingin menjadi seorang advokat. Nah, oleh karena itu kita akan bahas dari beberapa aspek nih, supaya teman-teman mahasiswa hukum termotivasi dengan 3 profesi ini. Kita akan bahas dari aspek kesejahteraan ya, penghasilan ataupun juga income. Kemudian dari aspek berikutnya yaitu aspek tantangan. Itu saja yang akan kita ulas. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentu harus kita ketahui dulu bahwa sistem peradilan di Indonesia itu mengenal adanya caturwangsa. Ya, caturwangsa itu disebut dengan 4 pilar penegak hukum, di mana keempat unsur ini memiliki keterkaitan, dan dalam proses persidangan atau dalam proses peradilan, keempat pilar ini akan sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu kepolisian, yang tentunya bertugas ataupun juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kemudian juga melakukan penyidikan. Nah, kemudian berikutnya ada jaksa. Ya, jaksa memiliki kewenangan diantaranya adalah mengajukan dakwaan, kemudian juga melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan. Kemudian unsur penegak hukum yang ketiga adalah advokat atau lawyer, di mana dia memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan, untuk mendampingi proses hukum dari tersangka atau terdakwa atau kliennya. Kemudian pilar penegak hukum yang terakhir atau benteng penegakan hukum yang terakhir adalah hakim, di mana hakim tentu memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di persidangan. Namun dalam suatu perkara pidana yang sering berhadapan di muka persidangan atau di ruang persidangan adalah 3 profesi penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, dan advokat atau lawyer. Baik, sekarang kita akan langsung membahas aspek kesejahteraan, atau dari aspek penghasilan atau dari aspek gaji. Teman-teman yang ingin menjadi hakim, ini penting nih. Seorang hakim, kalau dia sudah diangkat menjadi hakim ya, sudah dilantik menjadi hakim, itu dari karir yang paling muda ya, karir yang paling awal atau jabatan paling awal, maka dia memiliki penghasilan kurang lebih sekitar 10-11 juta per bulan. Nah, itu untuk jabatan yang termuda atau untuk karir yang termuda dimulai dengan golongan 3A ya. Kemudian untuk golongan yang tertinggi ya, hakim dengan golongan yang paling tinggi itu memiliki penghasilan sekitar 39 sampai 40 juta rupiah per bulan. Belum misalkan dia menjadi ketua pengadilan tinggi atau misalkan ketua pengadilan negeri, itu tentu akan ada tunjangan-tunjangan yang lain. Apalagi misalkan kalau sudah menjadi hakim agung. Hakim agung itu gajinya luar biasa sangat tinggi ya. Yang saya tahu berdasarkan beberapa sumber itu kisarannya 77 juta. 77 juta per bulan untuk hakim agung. Apalagi kalau misalkan menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung. Nah, itu gajinya sekitar 121 jutaan. Ini sumber-sumber yang saya peroleh ini di tahun 2024 ya, pada saat saya bikin video ini. Kemudian untuk wakil ketua Mahkamah Agung kisarannya 80 jutaan. Nah, itu kalau sudah menjadi hakim agung. Nah, itu gambaran penghasilannya ya. Jadi yang paling rendah itu kisaran 10-11 jutaan. Dan yang tertingginya untuk profesi hakimnya ya, yaitu dengan golongan 4E ya, itu sekitar ya 39-40 jutaan. Belum kalau misalkan menjabat sebagai ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan tinggi, apalagi kalau sudah menjabat di lingkup Mahkamah Agung. Itu sangat tinggi sekali. Kemudian kalau untuk jaksa, nah untuk jaksa ini adalah jabatan fungsional ya. Untuk jaksa kisaran penghasilannya berdasarkan peraturan-peraturan yang mengaturnya ya,
Di antaranya ada undang-undang kejaksaan, kemudian juga peraturan yang lain. Itu untuk jaksa dengan golongan yang termuda ya, atau dengan golongan 3A, itu kisaran gajinya sekitar 7-8 jutaan per bulan. 7-8 jutaan per bulan. Sedangkan untuk golongan yang tertingginya ya, jaksa fungsional dengan golongan tertingginya yaitu 4E kalau nggak salah, itu penghasilannya kurang lebih sekitar 23-24 jutaan per bulan ya. Belum lagi kalau misalkan dia nanti jadi ketua atau kepala kejaksaan, atau misalkan menjadi kepala kejaksaan tinggi di lingkup provinsi, atau mungkin di lingkup kejaksaan agung, tentu akan lebih besar ya penghasilan ataupun juga gajinya. Untuk advokat ini tentu berbeda ya. Advokat, pengacara, atau lawyer itu berbeda dengan kedua penegak hukum tadi. Karena kalau untuk advokat ini, dia profesi yang independen, profesi yang mandiri, dalam artian dia tidak digaji oleh negara. Dia bukan merupakan pejabat negara, dia bukan pegawai negeri atau ASN, dan dia bukan pegawai negara ya, dalam artian tidak digaji oleh negara. Nah, penghasilan yang diperoleh oleh para advokat, oleh para lawyer itu berasal dari beberapa sumber, tergantung si lawyer tersebut bergeraknya di bidang apa. Apakah dia sebagai legal staff di suatu perusahaan, atau misalkan dia sebagai corporate lawyer ya, pengacara perusahaan, atau dia sebagai lawyer yang mandiri, dalam artian dia membuka kantor sendiri. Nah, maka penghasilannya berbeda-beda. Nah, untuk advokat yang bekerja sebagai legal staff atau corporate lawyer, itu acuannya berdasarkan kontrak. Yang saya tahu ya, kontraknya ya paling kecil sekitar 60 jutaan per tahun. Itu kontrak terkecil untuk seorang corporate lawyer. Kalau untuk legal staff ya tergantung perusahaannya. Dia bersedia untuk menggaji si advokat yang berposisi sebagai legal staff itu berapa. Biasanya sih ya memang di atas UMR ya. Nah, sekarang kalau advokat yang mandiri, dia buka kantor sendiri, dia bekerja secara mandiri. Nah, penghasilannya memang tidak ada ukuran yang pasti ya, jadi tidak dapat dipastikan, dan antara satu lawyer dengan lawyer yang lain tentu beda-beda. Ya, beda-beda penghasilannya, beda-beda kliennya ya. Ada yang memegang klien yang memang perusahaan-perusahaan besar, ada juga yang memegang klien-klien yang biasa-biasa saja. Itu kan tentu berpengaruh juga terhadap income. Jadi kalau untuk advokat sebetulnya hanya saja bagi advokat yang memang masih pemula, baru terjun ke dunia advokat, harus benar-benar sabar, harus benar-benar kuat, harus kuat mental juga ya. Karena kalau untuk pemula ya, advokat yang masih junior, ada advokat yang baru terjun, tentu untuk mendapatkan satu klien dalam 1 bulan itu tidak mudah. Itu yang saya rasakan dulu waktu awal-awal ya. Tidak mudah ya teman-teman, sungguh sangat besar tantangannya. Tapi kalau advokatnya kuat mental, sabar, bulat, tekun, dan tidak mudah putus asa, dia akan menemukan jalannya sendiri. Klien akan datang dengan sendirinya di kemudian hari. Nah, tentu itu butuh pengalaman. Nah, kemudian dari aspek tantangannya, kalau hakim dan jaksa itu tantangannya pertama memang seleksinya ketat dan juga terbatas. Dalam setiap tahun paling negara merekrut calon jaksa ataupun juga calon hakim itu kan terbatas ya. Berbeda dengan advokat, siapapun yang ingin menjadi advokat silahkan ya. Jadi sangat terbuka, tapi memang tidak terlalu mudah juga, seleksinya tetap ketat juga, karena tidak cukup berbekal ijazah sarjana hukum saja, tapi dia harus mengikuti pendidikan khusus, kemudian harus mengikuti ujian profesi, kemudian harus mengikuti pelantikan dan lain sebagainya. Kemudian tantangan yang berikutnya untuk jaksa kemudian hakim itu memang ada masa kerjanya itu selalu berpindah-pindah. Misalkan setiap 1 atau 2 tahun, atau misalkan berapa tahun gitu, dia selalu ada mutasi, ada rotasi. Jadi tugasnya berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Kemudian kalau untuk advokat sebetulnya ya itu tergantung orang yang merasakannya sih ya. Kalau dibilang banyak tantangan, ya memang banyak tantangan, tapi itulah dunia advokat. Dunia advokat itu memang banyak tantangan, dan seorang advokat harus menyukai tantangan. Nah, untuk advokat sebetulnya dia memiliki salah satu kelebihan dibandingkan jaksa dengan hakim, di mana advokat itu memiliki jam kerja yang fleksibel. Dia bisa mengatur sendiri jam kerjanya. Kemudian
dia bisa lebih mengenal banyak orang, ketemu banyak orang, membangun jaringan yang luas. Kemudian dia juga bisa mengenal banyak daerah, mengenal banyak wilayah, karena wilayah hukum atau wilayah praktek, wilayah kerja dari advokat itu adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia bisa menangani perkara atau mewakili kliennya dari berbagai daerah di Indonesia, tentunya berdasarkan kesepakatan dengan kliennya. Nah, itu adalah perbandingan antara profesi hakim, jaksa, dan juga pengacara atau advokat. Nah, teman-teman semua, mahasiswa Fakultas Hukum, sudah punya pilihan nanti mau jadi apa nih? Mau jadi hakim kah? Mau jadi jaksa kah? Atau ada yang mau jadi pengacara? Itu silahkan bebas untuk dipilih. Semoga teman-teman sukses di kemudian hari. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.